Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih atas partisipasi staf Dewan Guru SD 1 Purubala untuk kegiatan Kombel bersama. Dalam hal pada hari ini saya akan mengambil tentang perencanaan pembelajaran. Di dalam perencanaan pembelajaran Bapak Ibu, di sini kita menggunakan rencana pembelajaran mendalam, dan kita sudah ketahui bersama bagaimana tupoksi kita sebagai guru kelas. Tupoksi kita sebagai guru kelas itu berbagai macam harus kita laksanakan, membuat RPP, membuat administrasi untuk mengembangkan pendidikan kita, pengetahuan kita, keterampilan kita untuk diri kita dan kepada adik-adik kita di peserta didik di kelas. Nah, dalam langkah-langkah pembelajaran, rencana pembelajaran mendalam itu, di situ Bapak Ibu ada poin-poinnya. Di dalam RPP pembelajaran mendalam, seperti yang saya buat yang ada di layar ini, dia harus ada identitas sekolah, nama sekolah, satuan pendidikan, dan alokasi waktu. Di dalam membuat RPP, kita harus membuat alokasi waktu dari administrasi yang kemarin atau yang namanya dari CP ke ATP. Membuat alokasi waktu, misalnya dalam pertemuan pertama, satu pertemuan untuk satu TP. Kalau satu TP ada 5 kali pertemuan, berarti nanti sesudah selesai dari 5 kali pertemuan, kita akan membuat terakhir dalam RPP itu ada asesmennya. Jadi di sini saya mengambil alokasi waktu hanya 1 kali pertemuan untuk kelas 1, 2 kali 35 menit dalam mata pelajaran pendidikan Pancasila. Nah, sesudah alokasi waktu Bapak Ibu, ada identifikasi peserta didik. Dari mana kita bisa mengetahui identifikasi peserta didik? Kita bisa mengetahui masalah pembelajaran tentang materi sesuai materi yang ada saya ambil. Nah, di sini peserta didik saya ambil identifikasinya berada pada tahapan perkembangan operasional konkret Piaget. Mereka belajar lebih efektif melalui contoh nyata. Itu dari identifikasi. Kemudian materi ini saya ambil aturan di rumah yang ada di ATP. Yang ada di ATP yang sudah dijabarkan aturan di rumah. Kemudian kita pada poin berikutnya ada dimensi profil. Ada dimensi profil lulusan Bapak Ibu. Kalau kemarin dimensi profil pelajar Pancasila. Nah, di sini dimensi profil lulusan. Di dimensi profil lulusan Bapak Ibu, kita mengambil yang sesuai dengan materi dan tujuan pembelajaran sehingga akan tercantum dimensi profil lulusan. Dimensi profil lulusan Bapak Ibu dia ada 8. Nah, di sini karena sesuai dengan materi saja, jadi tercantum ada 3. Ada dia beriman, bergotong dan mandiri. Sesudah dari dimensi profil lulusan, kita akan masuk ke desain pembelajaran. Desain pembelajaran Bapak Ibu dia sudah tercantum. Nah, di sini ada Bapak Ibu desain pembelajarannya itu ada capaian pembelajaran. Ada capaian pembelajaran yang kita ambil dari CP ATP terbaru Bapak Ibu. Kemudian ada lintas disiplin ilmu. Lintas disiplin ilmu ini Bapak Ibu disesuaikan, dia sudah sesuai dengan materi PPKN yang saya ambil. Jadi di sini saya ambil materinya lintas disiplin ilmu, ada matematika dengan PJOK yang ada keterkaitan dengan RPP saya ini. Kemudian sesudah dari lintas disiplin ilmu dia ada tujuan pembelajaran. Nah, sudah saya sampaikan tadi, tujuan pembelajaran itu kita ambil dari ATP. Nah, kemudian dari tujuan pembelajaran ada praktek pedagogis. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu praktek pedagogis atau model pembelajaran. Model pembelajaran saya ada ambil model problem based learning. Saya ambil di situ model problem based learning, kemudian ada metodenya. Di situ saya ada tanya jawab, ada diskusi, kemudian ada lisan dan kemitraan.
Kemudian kemitraan, kalau membuat RPP itu mungkin kemitraan itu harus ada kerjasama kemitraan, kerjasama dari berbagai pihak, pihak pendidikan, baik dia dari orang tua, guru, kepala sekolah, ini kemitraan. Kemudian lingkungan belajar yang bagaimana Bapak Ibu? Lingkungan belajar yang saya ambil di sini lingkungan yang nyaman, yang sosial emosional bagaimana? Guru menciptakan suasana yang hangat. Kemudian intelektual memberikan ruang eksplorasi ide melalui pertanyaan terbuka kepada anak didik, supaya mereka bisa menjawab dengan baik. Kemudian Bapak Ibu, langkah berikutnya pemanfaatan digital. Nah, dalam rencana pembelajaran mendalam ini, dia harus ada pemanfaatan digital di RPP-nya. Pemanfaatan digital di sini saya menggunakan ada dua Bapak Ibu. Saya media gambar, kemudian ada video tentang aturan di rumah. Nah, itu desain pembelajaran Bapak Ibu untuk rencana pembelajaran mendalam. Sekarang kita akan memasuki ke pengalaman belajar. Pengalaman belajar ini dia kalau kemarin dalam kegiatan pembelajaran, sekarang sudah namanya pengalaman pembelajaran. Jadi dalam pengalaman pembelajaran itu ada pendahuluan, ada kegiatan inti, dan ada penutup. Nah, di sini dalam pendahuluan, mungkin Bapak Ibu sudah harus kita tahu mengucap salam, ada apresiasi, ada ice breaking. Saya mengambil ice breakingnya ini Bapak Ibu ya, karena berhubungan saya ambil ini ice breakingnya dengan lagu Topik Bangun Tidur Tuh Terus Mandi. Kemudian kita harus memberitahukan kesepakatan kelas kepada anak-anak. Tetap masih ada itu Bapak Ibu. Walaupun sudah berbeda-beda ini tetap harus ada kesepakatan kelas. Nah, sesudah kesepakatan kelas Bapak Ibu, kita sudah apresiasi kan sudah ada pertanyaan pemantik, kita kaitkan materi kita dengan aturan di rumah kepada anak-anak. Kita di situ memberikan pertanyaan pemantik Bapak Ibu. Nah, di sini pertanyaan pemantik saya cantumkan mendetail. Guru bertanya, anak-anak siapa yang tinggal di rumah? Kemudian guru menghubungkan. Dari apresiasi dari pertanyaan pemantik kita menyampaikan tujuan pembelajaran kepada anak-anak Bapak Ibu. Ini langkah-langkah pembelajarannya. Nah, di sini saya masuk ke kegiatan inti Bapak Ibu. Nah, dalam kegiatan inti Bapak Ibu, untuk pendahuluan tadi Bapak Ibu ya, di pendahuluan itu Bapak Ibu ada tiga aspek Bapak Ibu ya, ada memahami. Untuk pendahuluan ada berkesadaran, bermakna menggembirakan. Tiga aspek ini Bapak Ibu tercantum pada pendahuluan, di mana dia menggembirakan, di mana dia berkesadaran dan bermakna. Tentu kalau menggembirakan pada pendahuluan saya ini dia ada pada ice breaking. Kemudian memahami dia ada pada pertanyaan pemantik kepada anak didik. Berkesadaran, anak bisa memahami, oh ini aturan yang ada di rumah Bapak Ibu. Itu yang ada di pendahuluan untuk pembelajaran mendalam. Kemudian kita masuk pada kegiatan inti. Pada juga kegiatan inti Bapak Ibu juga ada tiga aspek yang kita masukkan. Ada memahami, ada mengaplikasi, dan merefleksi. Disesuaikan dengan kegiatan kita. Kalau di sini saya kegiatan inti karena materi saya aturan di rumah, saya ambil di sini memahami. Guru menampilkan video yang ada di layar, kemudian siswa mengamati. Mereka mengamati dan menyebutkan. Oh, berarti di situ anak bisa memahami. Kemudian mengaplikasi. Di sini mengaplikasi, mereka menceritakan. Saya ajak mereka menceritakan di depan kelas. Bisa mereka mengaplikasikan bagaimana itu menceritakan aturan yang ada di rumah. Baik dia aturan pada saat makan, bermain, tidur, aturan di pagi hari maupun di sore hari Bapak Ibu. Kemudian ada di sini ada memahami ya, kan saya sudah bagi kelompok. Di sini kemudian guru sesudah mengaplikasi, guru juga mengelompokkan aturan ke dalam kategori. Jadi di RPP pada kegiatan inti itu
Jadi dia ada tiga dia punya aspek Bapak Ibu. Kemudian di sini ada mengaplikasi, saya ambil guru membagi kelompok, membagi lembar kerja, baru guru saat diskusi mengamati, baru setiap kelompok mempresentasikan. Jadi di situ masuk mengaplikasi. Kemudian pada kegiatan penutup dia mau refleksi. Jadi tetap kita cantumkan begini ya, mau refleksi. Jadi sudah Bapak Ibu tahu bagaimana sesudah kegiatan pada akhir pembelajaran guru selalu merefleksi supaya bagaimana mengetahui indikator ketercapaian materi kita pada saat itu kepada anak. Jadi kita bisa mengetahui kemampuan anak, kemampuan kita sebagai guru. Oh, saya sudah bisa tahu ini kelemahannya saya. Oh, ini kemampuan anak. Mereka ada refleks di situ untuk merefleksi kepada anak, saling bertanya, kemudian guru memberikan kesimpulan seperti yang saya ini tadi. Nah, kemudian di sini saya ada tindak lanjut Bapak Ibu ya, di penutup ini dari refleksi saya ada tindak lanjut. Di tindak lanjut itu saya memberikan tugas kepada anak-anak. Mereka saya suruh ceritakan kepada orang tua apa yang sudah kamu lakukan. Nah, yang dilakukan di rumah, kemudian saya suruh ceritakan di kelas. Itu pembelajaran berikutnya kepada anak didik untuk mengetahui apa yang mereka terima pada hari ini, supaya ada kolaborasi dengan pendidikan di sekolah, di kelas, ke orang tua Bapak Ibu. Jadi namanya ada kemitraan, kemudian ada penutup. Nah, di dalam RPP Bapak Ibu, sesudah dari langkah-langkah poin yang saya sampaikan tadi, di sini kita ada asesmen. Setiap kita membuat RPP otomatis ada asesmen pembelajaran. Nah, di sini saya mengambil asesmennya, Bapak Ibu, ada observasi. Nah, observasi Bapak Ibu ya. Observasi itu di mana? Menilai keaktifan siswa. Oh, mereka aktif dalam diskusi, mereka aktif bercerita, mereka aktif kerja kelompok dengan teman sebayanya di diskusi tersebut. Jadi kita observasi. Saya di sini observasi, saya sistem pakai checklist Bapak Ibu. Kemudian ada lisan. Ada lisan itu di asesmen. Ada lisannya, siswa diminta menyebutkan aturan yang ada di rumah. Kemudian saya ada refleksi sederhana singkat kepada anak. Kemudian ada aspek yang dinilai. Aspek yang dinilai kalau kemarin untuk kurikulum Merdeka Mengajar, dia untuk aspek menilai itu dia hanya tercantum satu kali. Kalau ini kita dimasuk di pembelajaran mendalam, aspek menilai itu ada aspek pengetahuan, ada aspek keterampilan, dan aspek sikap. Jadi ada 3 Bapak Ibu. Yang asesmen yang di 2013 itu sudah terambil di pembelajaran mendalam. Dia punya asesmen. Ada pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Nah, dari aspek keterampilan dan sikap Bapak Ibu, ini dia, saya punya ya. Sudah ada nilai skor-skornya, indikatornya. Dari pengetahuan, ada 4 menyebutkan dia 3 aturan, kemudian ada 3. Kemudian lagi kita ke aspek. Dia sama Bapak Ibu ya, tapi dia beda indikator atau kriteria sesuai aspek penilaian pada materi dan tujuan pembelajaran yang saya ambil. Kemudian dari sesudah aspek sana direkap Bapak Ibu. Ini rekapan saya ya. Ini rekapan saya untuk dari 3 aspek tadi. Ini rekapan saya, ada nomor, nama siswa, pengetahuan, sikap, keterampilan, skor akhir, dan keterangan. Itu untuk terakhir. Seperti kemarin-kemarin Bapak Ibu. Itu dari mengenai RPP yang saya buat. Untuk insya Allah lusa saya akan laksanakan. Kalau ada dari Bapak Ibu ingin kita saling sharing ya, ingin memasukkan kira-kira apakah di mana kekurangan saya pada RPP saya ini, kira-kira mana yang saya perlu tambahkan, apa dari pemanfaatan digitalnya, dari aspek dari pengalaman belajar. Ya, ini ya. Ini saya punya kegiatan.
Pertanyaan pemantik itu ditaruh di mana? Di pendahuluan di mana? Ini di pendahuluan dia di pertanyaan pemantik di apresiasi. Sesudah mereka is breaking. Iya. Tidak boleh ditambahkan di situ itu Apa ya? menyanyikan lagu Indonesia Raya. Boleh. Di atas itu di mana? pendahuluan di atas itu di salam pembuka itu. Di salam doa. Iya. Oh, di sini. Karena di situ itu Indonesia Raya itu kan termasuk di profil kelulusan itu. Oh, tambah Indonesia Raya. Di situ Menyanyikan lagu Indonesia Raya. mengecek Sesudah kan menyapa dengan iya. drama, baru berdoa bersama Mengecek. sebelum Jadi di memulai situ pelajaran, baru tambah kembali itu menyanyikan lagu Indonesia Raya. kan Dari guru menyapa siswa dengan drama. Kemudian itu menyanyikan lagu Indonesia Raya baru Berdoa dulu. tidak. Baru mengecek kehadiran, baru itu doa, baru itu Iya. Di situ menyanyikan lagu Indonesia sudah Raya. itu mau mengambil absen boleh, kadang lanjutkan dengan materi. Iya. Sebelum berdoa itu mau ngecek kehadiran dulu. Iya, ini guru menyapa dengan Guru salam, baru menyapa siswa berdoa. dengan drama, kemudian menyanyikan lagu Indonesia itu. Tidak, menyanyikan lagu Indonesia itu setelah berdoa Ibu bisa. Setelah berdoa kan Oh, berarti setelah berdoa menyanyikan lagu, habis itu mengecek sebelum kehadiran ya? berdoa itu dulu kita orang mengecek kehadiran dulu. Tidak, sesudah berdoa. Pada itu Sudah menyanyikan. berdoa. Sesudah berdoa, menyanyikan dulu lagu Indonesia Raya ya. Jadi di sini mengecek kehadiran. Mengecek kehadiran itu sebelum berdoa bukan sebelum berdoa. Mengecek tidak. Biasanya kita berdoa dulu. Sudah berdoa kita mau di sini berdoa dulu. Selama Jangan ini- langsung mengecek. tidak Kita selama berdoa ini, dulu. kalau pendahuluan itu Iya. berdoa kan, berikan salam misalnya, baru sesudah berikan salam ya itu menyanyikan lagu Indonesia Raya, baru berdoa, baru itu mengecek kehadiran siswa, Iya. baru dilanjutkan dengan Ice ice breaking. breaking, baru dengan materi, dengan apresiasi yang Jadi sesuai sobat dengan itu, ice breaking itu. bagaimana? Jadi begitu guru menyapa, mengajak, menyanyikan lagu, baru mengecek kehadiran. Alhamdulillah, terima kasih masukannya. Kalau yang di sini bagaimana kegiatan itu saya? Ada profil Pancasila itu tidak boleh diganti dengan 8 dimensi. Iya, saya punya profil di situ. 8 dimensi itu sekarang sudah jadi Sudah namanya profil lulusan. lulusan. Nah, sudah Tapi namanya ada yang profil. sudah dipakai di situ ditambahkan itu asal ada kolaborasi. Saya ada profil lulusan. Namanya sudah profil lulusan 8. Jadi yang tercantum sesuai saya punya materi 3 Bapak Ibu, sesuai materi dan tujuan Bergotong pembelajaran. royong itu ganti dengan kolaborasi. Profil lulusan. Iya, kolaborasi di sini ya. Kolaborasi itu Iya. karena tidak ada tercantum Iya, bergotong royong bergotong royong. kolaborasi. Sedangkan mandiri juga tidak ada di Tidak ada. kelulusan, tidak ada di mandiri. Tidak ada. Dia di sini ada Ada kemandirian ada. kemandirian. Namanya kemandirian. Kemandirian. Jadi dia setiap RPP itu dia tidak semua kita mencantumkan itu Dia punya profil lulus. sesuai materi yang sesuai Dan materi yang ADP. dibutuhkan. Ini. Oke. Desainnya bagaimana? Ini kalau CP
digital itu kan ibu mau pakai LCD, tambahkan Iya. di situ LCD. LCD menggunakan media gambar video tentang aturan Baru LCD, baru kalau ada pakai sound, tambahkan sound. Itu kan pemanfaatan digital juga. LCD ya, Nah, LCD dan So, sound. sound, Laptop. sound, Soden. sound, Iya, sound. dan Tidak, DN. Oh, so. Tidak E. Tidak. Tidak E. tidak ada E. Sound. Nah, Sound begitu, iya. kemudian laptop. Laptop. Lagi ada tulisan atau berbalikan D dengan E. Iya, bagaimana saya tulisan? Ini. ND. 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 Bagaimana? Itu S, ND. O, N di belakang itu ND. kan kalau D. N di muka dor D. N D di belakang. D di belakang. Hapus belakang dulu. Begitu? Hapus. Tidak. Iya, iya. Tidak, hapus sound ulang. Nah, S, S O. S, O, Baru U, N N, D. dan laptop. laptop. Ya. Kan bola mau menggunakan gambar, kan aja mau. Kalau kita sudah RPPPM harus ada menggunakan digital. Kok sampai di belum? Ya, masih ada di sini Mau Bapak Ibu. PowerPoint. Bagaimana untuk Peneliti asesmen. asesmen? Oh iya, ada asesmen. Ini asesmen saya ya. Asesmen untuk penilaian saya. Iya, kalau Iya. punya RPP ini satu kali pertemuan. Iya, 1 kali pertemuan yang saya buat untuk video pembelajaran saya, tugas saya. 2 kali 35 menit. Kalau misalnya satu TP dia sampai 4 kali pertemuan, nanti asesmen 3 kali pertemuan. Iya, tapi dia asesmen formatif Bapak Ibu. Nanti sesudah itu 4 kali pertemuan, sesudah dari TP-nya, dan itu kita membuat asesmen sumatif. Jadi ini masih asesmen formatif karena belum selesai kita punya TP, baru 1 kali pertemuan. Masa kiai Jadi tiap daftar kali nilai Iya. sudah semakin. Iya, ada asesmen formatifnya. Sampai semakin 3 sekarang 4. Sekarang sudah tidak ada itu sumatif habis mau ini mau ulang inti. Begitu selesai tema, misalnya bab 1 tuh selesai langsung ulangan. Gitu. Baru kalau Bukan Iya. penilaian bukan TPE. Iya. tidak ada begitu sekarang. Itu juga ini bilang. Nanti sudah Selesai selesai, materi. nanti sudah selesai materi. Iya kan misalnya Dan itu TP adalah Ibu elemen Sakti. Pancasila. Nah, Baru sejarah perumusan Pancasila. iya. Kan ada berapa indikator? Nah, Kan 1 TP itu. Iya. Berarti misalnya ada 4 TP. Nanti sudah 4 TP itu baru mengadakan itu ini ulangan sumatif. bisa juga sumatif itu orang tidak menyeluruh itu di ini. Ibu Sari bisa mengambil penilaian mahasiswa itu ketika Ibu Sari mengajar. Misalnya Ibu Sari ada kasih tugas, jadi Ibu Sari sempat kasih ini nilai-nilai yang anak-anak setiap orang itu. Ini yang mengerti, ini bagian bagi orang yang saya dapat. Berarti anak dia memang malu Tidak datang. ada ini format Masa satu, terima format daftarnya dua, dia? format tiga, sudah tidak berlaku lagi itu. Dia Ibu Sakti. Kalau macam Ibu Astina Dahlia baru di KKY, dia kasih dia kamar itu daftar nilai. Iya. Dia punya masih yang ini yang itu misalnya elemen Pancasila, sumatif 1, sumatif 2, sumatif 3, misalnya Bhinneka Tunggal Ika kalau dia bawa ditol. Iya, karena Juga sudah bahasa selesai dia Indonesia. punya TP, ATP-nya. Di ATP itu kan dia di ATP itu kan di CP itu baru menghasilkan ATP kan sudah dibagi. Dalam satu mapel itu ada dalam satu mapel itu serupa pendidikan Pancasila ada 4 elemen toh. Ada Pancasila, ada NKRI, kemudian Undang-undang. ada undang-undang, Undang-undang. kemudian Bhinneka Tunggal Ika. Nah, misalnya Ibu Sartin dalam elemen 1 ini toh misalnya elemen 1 Pancasila. Sama Ya. dengan bab 1 ini. Nah, sama dengan bab 1. Nah, di elemen 1 ini dia sudah menghasilkan
kita kan sudah membuat alokasi waktu dalam untuk satu semester. Sudah membuat untuk membagi dia berapa. Misalnya dia di ATP itu mendapat 5 alokasi waktu. 5 alokasi waktu dalam satu CP elemen media Pancasila. Kemudian menghasilkan materi. Dalam materi itu, sesudah dia punya dalam 5 kali ATP pertemuan, nanti itu kita bisa membuat asesmen sumatif. Kan Kalau belum kemarin selesai kan- dia punya TP di dalam alokasi itu, Iya, jadi kita kita masih tanya membuat kan, soalnya kan asesmen ada 4 sumatif. TP dalam Pancasila. Jadi sudah selesai itu baru itu sumatif. Iya. Dia Berarti punya kalau proyek. begitu misalnya 4 ATP berarti 4 itu ada sumatif 1, sumatif 2. Tidak. Tidak. Justru itu kan misalnya elemen Pancasila ada 4 TP. Sudah selesai 4 ini kan harus 2 ulangan. Iya. Boleh juga dalam penyampaian materi itu kalau ada berikan pertanyaan itu kan sudah Kan di sama misalnya penilaian. Pancasila itu kan ada berapa TP. Dulu kemarin kan misalnya Pancasila itu orang ada sumatif 1, sumatif 2, sumatif 3, sumatif 4. Toh maksudnya makasih ini di satu elemen ini. Sekarang tidak. Begitu selesai elemen 1, materi elemen 1, baru itu orang sumatif. Oh berarti macam seperti ini apa dulu? K13 sesudah tema 1 baru itu. Iya, ulang berarti lagi. kita membuat sumatif. Sumatif. Kalau belum selesai kita orang punya TP, Belum. kita masih melaksanakan asesmen formatif. K13 Makanya kan ada itu tema sekarang apa subtema dengan apa dulu? tema 1 subtema 2 kan. penilaian tengah semester bisa dibikin, bisa tidak. Iya. Kita orang sudah kebagian di Di akhir-akhir dari ATP materi. itu, materi itu. Tapi orang sampai kan begitu, di coding karena Iya. orang punya pemateri itu selain pemateri coding orang pemateri PM. PM. Sekarang segitu. Jadi begitu Bapak Ibu ya. Terima kasih dari Ibu Titi sebagai guru coding dan teman-teman. Inilah RPP saya, insya Allah saya akan laksanakan di kelas. Terima kasih atas masukannya pada hari ini, atas kehadirannya, sehingga kita dapat mendapatkan solusi bagaimana merancang rencana pembelajaran di kelas kita masing-masing sebagai guru kelas. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.